Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang penerbitan sertifikat tanah yang ada di Indonesia. Tentunya dalam perspektif pengetahuan saya pribadi, dalam bingkai catatan harian pegawai ATR BPN. Teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, tahukah Anda bagaimana sih proses penerbitan sertifikat tanah yang ada di Indonesia? Apakah semuanya dilakukan dengan proses dan mekanisme yang sama? Syarat-syaratnya juga sama? Soalnya dasar perolehan tanah yang menjadi alas hak dalam suatu daerah itu kan masing-masing berbeda, di mana dasar perolehan tanah tersebut atau alas hak tersebut yang ada di Pulau Jawa berbeda dengan alas hak yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan tentunya Papua. Nah, lalu bagaimana sih proses penerbitan sertifikatnya pada masing-masing daerah tersebut? Nah, teman-teman ingin tahu? Yuk kita bahas bersama-sama ya. Nah, teman-teman semuanya, secara garis besar, tahapan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali atau penerbitan sertifikat itu dilaksanakan melalui 5 tahap ya. Hal ini tentu sesuai dengan pasal 12 PP 24 tahun 97. Adapun tahapannya yang pertama yaitu pengumpulan dan pengolahan data fisik. Yang kedua, pembuktian hak dan pembukuannya. Yang ketiga, penerbitan sertifikatnya. Yang keempat, penyajian data fisik dan data yuridis. Lalu yang kelima, penyimpanan daftar umum dan dokumen. Nah, teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, bagaimana sih prakteknya di lapangan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN, di mana secara teknis dilakukan oleh satkernya, yaitu kantor pertanahan yang ada di kabupaten maupun di kota. Nah, di sini berdasarkan PP 24 tahun 97 bagian ketiga ya, ternyata proses penerbitan sertifikat itu tergantung dari pembukuan hak ya, pembuktian hak dan pembukuannya, di mana di sini terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama yaitu pembuktian hak lama, yang kedua pembuktian hak baru. Nah, di sini saya akan jelaskan satu-satu ya proses penerbitan sertifikat yang ada di berbagai daerah di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu penerbitan sertifikat yang berasal dari pembuktian hak lama. Di sini dilakukan melalui 2 metode ya. Yang pertama yaitu dilakukan dengan metode pendaftaran tanah pertama kali melalui konversi. Nah, tentunya dilakukan proses pengukuran dan pemetaan kadastral terlebih dahulu. Nah, kegiatan ini pendaftaran tanah pertama kali melalui konversi biasanya ada di pulau-pulau Jawa, karena hak-hak lama di Jawa masih ada. Lalu yang berikutnya masih di pembuktian hak lama, yaitu dilakukan dengan metode pendaftaran tanah pertama kali melalui pengakuan ataupun penegasan hak. Tentunya juga terlebih dahulu biasanya teman-teman di kantor pertanahan dilakukan layanan pengukuran dan pemetaan kadastral. Nah, itu ya. Lalu untuk pembuktian hak baru. Nah, di sini untuk pembuktian hak baru
dilakukan melalui permohonan surat keputusan hak ya. Nah, di sini saya mencomot salah satu proses, misalnya untuk penerbitan sertifikat hak milik perorangan. Nah, di sini ada beberapa metodenya, yaitu yang pertama dilakukan pengukuran dan pemetaan kadastral terlebih dahulu, sama ya. Yang kedua, karena ini hak baru, yaitu permohonan SK pemberian hak milik perorangan. Nah, setelah SK-nya muncul, baru dilakukan pendaftaran SKH. Nah, proses-proses seperti ini biasanya dilakukan di satuan kerja yang ada di luar Pulau Jawa yang tidak ada pembuktian hak lamanya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman pengen tahu sih apa sih pembuktian hak lama dan hak baru, nah, teman-teman bisa melihat video saya yang lain ya tentang pembuktian haknya. Nah, saya sudah membuat video itu. Nah, selanjutnya saya juga akan menginformasikan kepada teman-teman semuanya di sini tentang pelayanan surat keputusan hak yang ada di kantor pertanahan by sistem dari KKP. Nah, di sini saya sampaikan ternyata banyak loh ya permohonan pelayanan surat keputusan hak. Di sini ada permohonan SK hak dengan konstatasi. Nah, ini untuk tanah hak yang telah terdaftar tetapi sudah habis jangka waktunya, hak-hak tematik yang sudah habis jangka waktunya. Misalnya teman-teman sertifikat HGB-nya lupa ya, ternyata sudah mati. Nah, lalu dimohonkan hak lagi. Nah, prosesnya tentu dengan permohonan SK pemberian hak dengan konstatasi. Yang kedua ada permohonan SK pemberian HGB atau hak pakai di atas HPL. Nah, terus yang ketiga ada permohonan SK pembaharuan atau perpanjangan hak. Yang ketiga ada permohonan SK melalui konfirmasi. Nah, terus yang keempat ada permohonan SK pemberian hak milik atau HGB dari HPL Perumnas atau transmigrasi. Lalu yang kelima ada yang berikutnya ada perpanjangan SKH ya, yang nomor 6 ya. Lalu yang ketujuh ada pendaftaran SKH. Nah, ini tindak lanjut dari permohonan SKH tadi. Nah, yang berikutnya ada pendaftaran SK perpanjangan atau pembaruan hak, ada permohonan SK pemberian hak milik perorangan, ada permohonan SK pemberian hak milik badan hukum, ada permohonan SK pemberian HGB badan hukum untuk pembangunan rumah MBR ya. Terus ada permohonan SK pemberian hak guna bangunan perorangan. Nah, yang berikutnya juga ada permohonan SK pemberian HGB badan hukum, ada permohonan SK pemberian hak guna bangunan instansi atau badan usaha pemerintah, ada permohonan SK pemberian hak pakai perorangan, permohonan SK pemberian hak pakai badan hukum, permohonan SK pemberian hak pakai instansi badan usaha pemerintah, permohonan SK pemberian hak pengelolaan instansi atau badan usaha pemerintah, HPL instansi atau badan usaha pemerintah. Ada juga permohonan SK pemberian hak guna usaha perorangan, HGU perorangan, ada permohonan SK pemberian hak guna usaha badan hukum ya. Jadi teman-teman kalau bermohon HGU perorangan, HGU badan hukum, nah mekanismenya salah satunya melalui ini ya. Nah, ada juga permohonan SK pemberian hak guna usaha instansi atau badan usaha pemerintah, permohonan SK perpanjangan hak guna bangunan perorangan, permohonan SK perpanjangan hak guna bangunan badan hukum, permohonan SK perpanjangan hak guna bangunan instansi atau badan usaha pemerintah. Nah, di sini masih banyak lagi ya, teman-teman. Ada permohonan SK perpanjangan hak pakai perorangan,
permohonan SK perpanjangan hak pakai badan hukum, permohonan SK perpanjangan hak guna usaha perorangan, permohonan SK perpanjangan hak guna usaha badan hukum, permohonan SK perpanjangan hak guna usaha instansi atau badan usaha pemerintah, permohonan SK pembaruan hak guna bangunan perorangan, permohonan SK pembaruan HGB badan hukum, permohonan SK perpanjangan pembaruan HGB di atas HPL badan hukum, ya, permohonan SK perpanjangan atau pembaruan HGB di atas HPL instansi pemerintah, permohonan SK pembaruan hak guna bangunan instansi badan usaha pemerintah, permohonan SK pembaruan hak pakai perorangan, ya, permohonan SK pembaruan hak pakai badan hukum. Nah, yang terakhir, tiga terakhir ada permohonan SK pembaruan hak guna usaha perorangan, ada permohonan SK pembaruan hak guna usaha badan hukum, dan yang terakhir permohonan SK pembaruan hak guna usaha instansi badan usaha pemerintah. Jadi ternyata untuk proses layanan surat keputusan, ya, untuk surat keputusan pemberian hak itu ternyata dalam aplikasi KKP yang ada di Kementerian ATR BPN sudah di bredel atau sudah dipisah-pisah berdasarkan subjek maupun jenis haknya. Jadi banyak sekali, ya, di sini secara garis besar permohonan SK keputusan hak tadi, ya, ada untuk hak milik perorangan badan hukum, ada HGU perorangan badan hukum, ya, HGB perorangan badan hukum, hak pakai perorangan badan hukum, ya, dipisah-pisah, termasuk juga dengan hak konstatasi, dengan konfirmasi maupun perpanjangan pembaruan SKH-nya. Nah, itu sudah dipisah-pisah, ya. Jadi dengan terpisahnya, ya, sudah terbaginya layanan-layanan pertanahan tersebut, ya, saran saya untuk teman-teman semuanya, ya, dengan adanya mekanisme dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah tersebut, ya, ada yang melalui pemberian hak, ya, mekanisme di lapangan dilakukan pengukuran dan pemetaan kadastral terlebih dahulu atau PBT-nya dimohonkan dulu, baru dilanjutkan dengan permohonan SKH, lalu ditindaklanjuti dengan pendaftaran SKH. Nah, ini banyak terjadi di luar Jawa. Ataupun dengan permohonan pertama kali konversi, ya, maupun pengakuan atau penegasan hak, ataupun permohonan melalui SK, ya, pembuatan surat keputusan yang lain, misalnya HGU, ya, HGB badan hukum perorangan. Nah, itu kan mekanismenya banyak, ya. Jadi saran saya, teman-teman bisa atau lebih baik mengajukan permohonan sertifikat, ya, menyampaikan tujuannya apa, subjek haknya di mana, ya, subjek haknya siapa, objeknya di mana, langsung ke kantor pertanahan setempat, ya. Jika Anda ragu, jika Anda bingung dan belum tahu, ya, segera, ya, konsultasikan dengan petugas informasi yang ada di loket kantor pertanahan setempat. Nah, yang berikutnya, ketika Anda bermohon mengajukan layanan penerbitan sertifikat, pastikan berkas permohonan Anda lengkap. Syarat formilnya berupa kelengkapan berkasnya, alas haknya, data diri, dokumen pajak, dan lain-lain lengkap, ya, jangan kurang. Terus syarat materialnya, ya, itu juga harus terpenuhi. Apa itu syarat material? Yaitu Anda harus menguasai bidang tanah yang Anda mohon tersebut secara fisik, secara nyata di lapangan, ya. Karena salah satu syaratnya yaitu penguasaan fisik di lapangan dikuasai oleh pemohon. Jangan tanah-tanah yang sifatnya belum dikuasai memberikan keraguan-raguan kepada petugas ukur, petugas pemeriksa. Nah, itu didaftarkan karena saat ini banyak
sengketa-sengketa pertanahan yang muncul ya seiring dengan dinamika pembangunan, di mana salah satu syarat ya yang harus dipenuhi yaitu bidang tanah yang Anda mohonkan harus clear and clean ya. Nah, yang berikutnya, patok batas terpasang secara lengkap, terpelihara dan disetujui oleh pihak yang berbatasan dengan bidang tanah Anda. Nah, teman-teman, oke, mari kita mewujudkan gerakan sadar tertib pertanahan ya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya, biar channel ini tetap semangat dan berkembang. Saya Hendras Budi Paningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.